Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini yang diangkat dari Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, terkait tentang pencobaan, kita langsung melihat kepada studi kasus tentang yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Apakah Allah mencobai Adam dan Hawa? Jawabannya tidak. Tetapi Tuhan memberikan ketetapan, sekali engkau memakan buah larangan, maka kamu akan mati. Yang mencobai itu adalah iblis. Dan ternyata pencobaan itu iblis lakukan dengan menyesuaikan itu dengan keinginan Adam dan Hawa, supaya sama derajatnya dengan Allah, mengetahui kebenaran dan ketidakbenaran. Persoalannya adalah Tuhan memberikan kita pengetahuan kebenaran dan bisa membedakan yang tidak baik. Tetapi Adam dan Hawa mengetahui itu dari iblis, dan akibatnya mereka berdosa. Jika saudara tahu kebenaran itu, malahan dari keberdosaan, bukankah itu menjadi sesuatu hal yang lucu? Iblis mengajari Adam dan Hawa tentang kebenaran dengan menyamakan keinginan mereka melalui melihat sesuatu itu dengan indah. Ternyata saudara, kita sering sekali mencobai diri kita sendiri karena keinginan kita. Dan ketika itu terjadi membuat kita semakin menderita, kita menyalahkan Allah dalam segala hal. Padahal sebenarnya Tuhan tidak mencobai kita, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi, sehingga kita menemukan titik berangkat. Mengapa Tuhan memberikan kita kebebasan? Human being, kehendak bebas dalam kita. Karena ternyata kehendak bebas itulah yang melahirkan cinta yang sempurna. Tuhan mengizinkan kita memiliki kehendak bebas dan menghargai dan menghormatinya. Sehingga ketika kita bisa mendapati cinta yang benar lewat kehendak bebas itu, maka kita akan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Inilah perjalanan hidup kita. Tuhan tidak mencobai kita karena Tuhan memberikan hal yang baik kepada kita seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya jika Tuhan memberkati saudara dan itu adalah bagian saudara, tidak ada berkat yang tertukar. Apakah Yakub itu mendapatkan berkat yang tertukar? Ternyata kita semakin mendapati perjalanan hidup kita itu sering sekali tidak beres. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi sehingga Tuhan tunjukkan kasih setianya kepada kita. Dan ketika kita mendapati diri kita sama seperti yang sudah dihadapi oleh bapak-bapak leluhur kita terdahulu, ternyata ketika kita tidak baik, tidak beres, Tuhan juga tunjukkan sesuatu hal yang baik. Sehingga ketika kita melihat kebenaran itu, kita menaklukkan diri kepada kebenaran itu. Maka Rasul Yakobus berkata, sebenarnya kita sedang berada pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Yesus dicobai oleh iblis, tetapi kematian Yesus Kristus bukanlah pencobaan. Tetapi itu harus dilalui Yesus Kristus untuk menunjukkan bahwa dia adalah yang sulung, yang dilahirkan
atau yang bangkit dari kematian. Sehingga melalui anak sulung itulah kita juga akan dibangkitkan pada akhirnya. Jadilah bagian dari anak sulung itu dengan berkata bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun, tetapi Tuhan mengizinkan itu supaya kita memiliki hati yang benar murni. Tuhan memampukan saudara, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami semakin mengetahui ya Tuhan bahwa Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Tetapi keinginan daging kami mencerna sesuatu itu dan membuat kami semakin menderita. Tuhan jadikanlah kami sesuai dengan keinginan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkualitas sebagai manusia-manusia yang berkenan di hadapan-Mu. Ampunkan kekurangan kami Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.